Mencari asisten rumah tangga untuk salah satu rumahnya yang kosong, namun ternyata AKBP M, seorang oknum yang melakukan tindakan tak terpuji, melakukan sesuatu kepada seorang remaja. Bahkan terjadi dalam 5 bulan 12 kali. Kejadian kisah nyata ini pun terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Seorang oknum anggota berpangkat Ajun Komisaris Besar diduga menjadikan ART-nya seorang remaja yang kekurangan materi memenuhi hasratnya. AKBP Musri atau biasa dipanggil AKBP M saat itu tengah mencari ART di Kabupaten Goa. Saat itu pun AKBP meminta tetangganya untuk mencarikan ART untuk bersih-bersih di salah satu rumahnya yang memang tak ditinggali keluarganya. Tetangga tersebut memberikan info kepada tetangga lainnya hingga akhirnya seorang gadis kekurangan materi yang rumahnya tak jauh dari sana berminat. Wanita tersebut berinisial IS berusia 13 tahun yang masih sekolah SMP. Berniat bekerja untuk keluarganya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Rumah kosong punya AKBP M memang tak ditinggali. Rumah yang dibeli untuk investasi ini pun hanya didatangi sesekali. I sendiri bekerja nantinya akan menjaga dan merawat rumah tersebut. Beberapa kali AKBP datang berkunjung seperti biasanya dirinya saat sempat. AKBP M sendiri berusia 48 tahun. Berpangkat prawira menengah, dirinya pun bertugas di Polda Sulawesi Selatan sebagai Kasubid. Dirinya sudah menikah cukup lama dan punya seorang istri, dan istrinya pun adalah ASN bertugas di pengadilan. Tepatnya di bulan September 2021, Is sendiri diterima kerja oleh AKBP M. Dan AKBP M sendiri pun sudah bertemu dengan Is, sudah negosiasi harga gaji bulanan yang akan dibayarkan AKBP M kepada Is ART baru. Namun tak ada yang tahu, baru beberapa hari bekerja, oknum tersebut mengambil kesempatan merayu dan mencoba memperkaos Is. Saat itu pun Is melawan dan menyebutkan dirinya akan melaporkan kepada keluarganya, hingga kasus percobaan pertama pun gagal. Namun sebulan kemudian di bulan Oktober memaksa lagi, bahkan mengancam akan memutarbalikkan fakta. Is pun akhirnya diperkaos dengan ancaman. AKBP M setidaknya melakukan dalam 1 bulan 3 kali, hingga akhirnya berakhir di bulan Februari 2022. Semua nampaknya terbongkar. Is saat itu merasa tertekan bahwa dirinya merasa dibohongi dan dijanjikan yang tidak-tidak oleh AKBP M. Akhirnya Is sendiri menceritakan kejadian ini kepada sang kakak. Tak lama kakak dari Is sendiri pun melaporkan kepada sang ayah, dan akhirnya ayah dari Is pun melaporkan ke pihak yang berwajib. Bahkan Is sendiri tak diberikan gaji pekerjaannya sebagai ART. Is hanya diberikan uang saat dirinya setelah melakukan hubungan. Saat pihak polisi yang menyelidiki kasus ini, ternyata ditemukan beberapa barang bukti. Baju Is saat terakhir dirinya diperkaos dan juga alat kontrasepsi lelaki di rumah kosong AKBP M yang dirawat oleh Is. Tak lama AKBP M diamankan karena memperkaos anak di bawah umur. AKBP M sendiri membantah semua tuduhan, namun karena ada bukti dan saksi, AKBP M pun tak bisa mengelak. Ternyata selama Is bekerja di sana, yang sering datang adalah AKBP M. Keluarga dari AKBP M sendiri sama sekali tak pernah datang ke rumah kosong tersebut. Rumah itu pun memang dijaga Is dan Is membersihkan tiap hari. Namun Is sendiri ternyata tak mendapatkan bayaran. Is hanya mendapatkan bayaran saat dirinya melayani dan diperkaos oleh AKBP M. Dalam sidang kode etik anggota, AKBP M diberhentikan secara tidak hormat dan dicopot dari jabatannya. Rekan-rekan AKBP M bahkan tak menyangka kelakuan AKBP M yang seperti ini. Mereka menyebutkan biasa di kantor AKBP M biasa saja, tak pernah ada yang mencurigai, bahkan tak pernah berperilaku aneh. Sementara masalah ini disidangkan di hukum militer. Namun tak terima, AKBP M pun melaporkan keluarga Is ke pihak yang berwajib terkait pencemaran nama baik dan pemerasan, karena dirinya sudah merasa sudah transfer 200.000 dan 2.500.000. AKBP M tetap diadili dan disidangkan. Dalam 5 bulan ternyata melakukan 12 kali. AKBP M pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis. Di tanggal 20 Juli 2022, AKBP M sendiri divonis 15 tahun penjara. Dirinya kekeh merasa kalau dirinya tak bersalah, bahkan AKBP M mengaku dirinya tak ada paksaan. Apapun alasannya, AKBP M dinyatakan bersalah karena Is masih di bawah umur. Keluarga dari AKBP M sendiri pun bahkan menghilang, tak bisa dimintai keterangan oleh media dan selalu menutup pintu. Bahkan tak ada klarifikasi sama sekali dari keluarga M. Keluarga dari Is mengaku kalau mereka menyesal mempekerjakan Is. Saat itu Is memang hanya ingin membantu keluarga, namun nampaknya ini berbuntut trauma untuk Is sendiri. Dari pihak kepolisian pun mengungkapkan tak akan memaafkan siapapun yang melakukan kejahatan ini, termasuk yang sudah berpangkat tinggi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.